Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Setan itu tipu dayanya lemah, tapi hawa nafsu menjadi tunggangan setan untuk menggoda kita. Nabi Allah Yusuf, kita tahu di Al-Quran mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Bagaimana cara menaklukkan hawa nafsu? Kita tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk melawan hawa nafsu. Dan melawan hawa nafsu itu sesuatu yang cukup berat. Cukup berat. Di antaranya adalah dengan cara berpuasa. Puasa adalah salah satu cara yang paling efektif untuk kita mendidik nafsu kita. Jadi bukan mematikan. Nafsu jangan dimatikan, tidak boleh, tapi dijinakkan dia. Nafsu ini aslinya liar, ammarah bisu, dia selalu memerintahkan kita berbuat yang buruk. Nah, jinakkan dia dengan puasa. Dengan puasa, ketika kita puasa, nafsu mau makan, ini makanan enak nih. Jadi nafsu itu kadang-kadang menyuruh bukan cuma yang sifatnya kemaksiatan, sesuatu yang tidak maksiat tapi bikin kita nantinya malas ibadah, bikin kita nanti ini itu sama efeknya. Dia dari segala macam lini dia goda kita. Tapi ketika kita puasa langsung tertepis. Wah, mau ini nih, otomatis dengan puasa itu hawa nafsu dia terdidik. Cuma kadang kita hawa nafsu sudah kalah dengan puasa, tapi di bagian akhir hawa nafsu membuat kita KO. Pas buka puasa itu hawa nafsu kita turuti itu. Makan ini, habis semuanya dihajar, habis tuh nafsunya kenyang lagi akhirnya. Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang tadi kita kutip, beliau mengatakan kenapa banyak orang tidak merasakan efeknya puasa. Kenapa orang puasa hatinya tidak bercahaya, nafsunya tidak terdidik? Karena seperti itu. Justru di detik-detik akhir puasa itu dia turuti hawa nafsunya. Ya. Dan jadi memang berat, memang orang itu berat. Harus ada kemauan yang kuat. Ya, salah satunya dengan puasa. Yang kedua, bagaimana cara melawan hawa nafsu? Dengan khalwat. Dengan khalwat. Khalwat itu menyendiri. Rasulullah detik-detik sebelum beliau dilantik, hubbiba ilaihil khala. Allah setting hati Nabi Muhammad jadi suka, gemar menyendiri. Ketika kita menyendiri, tidak banyak yang dilihat, tidak banyak yang didengar, tidak banyak pemandangan-pemandangan, bisikan, konsentrasi kepada Allah. Makanya para wali, orang-orang soleh, ulama-ulama menjalani khalwat. Khalwat itu salah satu metodologi, ya, atau bahasa Arabnya thariqah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita sebagai muslim untuk khalwat. Apa yang kita lakukan di khalwat? Zikir kepada Allah, baca Quran, salat, dan merenung, muhasabah. Ya, muhasabah kepada kita. Ingat dosa-dosa kita. Sampai kapan kamu salat tidak khusyuk? Sampai kapan kamu malas beribadah? Sampai kapan kamu ajak ngomong begitu. Nah, itu sangat efektif untuk mendidik nafsu kita. Selain itu, kita diperintah untuk melawan. Lawan. Ketika dia mau A, kita ambil B. Dia mau B, kita ambil A. Begitu. Tentunya dengan duduk bersama orang-orang yang soleh, yang mana nanti hawa nafsu kita itu akan kalah dengan efek orang soleh tadi. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira ketika kita duduk di majelis ilmu, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, terpikir atau tidak untuk maksiat? Jauh. Kalau sekarang ada orang mengajak kita maksiat, saat ini kita sedang di masjid, kita melakukan anuyum, insya Allah kita akan jauh terpikir. Kenapa? Karena al-bi'ah tu'athir. Lingkungannya lingkungan cahaya saat ini kita. Saat ini kita di masjid, lingkungan cahaya, turun rahmat Allah, barakah, sehingga hawa nafsu tidak bisa banyak bergerak. Tapi ketika kita sendiri, dan yang terakhir, jangan sendiri. Ya, jangan sering sendiri. Rasulullah bersabda, innama ya'kulu dhibu minal ghanam al-qasiyah. Serigala itu mangsa empuknya adalah kambing yang sendiri yang terpisah dari rombongannya. Fa idza faraghta fansab.
Ketika kita ada kegiatan, maka bisikan-bisikan nafsu ini bisa kita acuhkan. Bayangkan ketika kita sibuk kerja bakti membersihkan jalan atau membersihkan masjid, nggak kepikiran untuk maksiat. Tapi ketika kita sendiri, diam, sepi, masuk bisikan-bisikan. Ketika kita menganggur, tidak ada kegiatan, masuk bisikan. Nah, jadi itu beberapa hal untuk memudahkan. Nah, nanti kalau kita sudah terbiasa, nafsu kita yang tadinya di tahap amarah, dia akan naik menjadi lawamah. Nafsu yang suka mencela. Maksudnya apa? Mencela dirinya sendiri. Kamu kotor, kamu jelek, kamu kurang baik jadi hamba, sholat kamu banyak cacat, ibadah kamu kurang khusyuk, kamu terus dia lebih konsentrasi menjelek-jelekkan dirinya. Dan kalau hamba sudah begitu, dia mulai dicintai oleh Allah SWT. Sehingga ketika itu terus terjadi, dia mulai mendapatkan ketenangan kepada Allah. Dia akan tenang dengan zikir, tenang dengan sholat, mutmainnah. Ketika seseorang mencapai nafsu mutmainnah dan dia meninggal dunia, disitulah seperti yang Allah sebutkan di Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, pulanglah kepada Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan ridha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga.